Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi anak-anak dalam pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Masih bab 3, pengawasan lingkungan. Tujuan pembelajaran supaya anak ustazah bisa melakukan pengawasan lingkungan. Cara melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Yang pertama, awasi lingkungan di sekitar. Dapat memulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang sangat kecil, yang tentunya akan membawa manfaat yang besar bagi lingkungan. Kegiatan ini adalah lomba panjat pinang dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini perlu adanya pengawasan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan adalah awasi, jangan sampai setelah pelaksanaan kegiatan ini lingkungan tidak lagi tertata rapi. Bila terjadi, maka segera rapikan dan bersihkan. Yang kedua, mengingatkan yang belum menyadari dan belum terbiasa hidup sehat. Contohnya, tidak menyiram setelah menggunakan toilet yang mengakibatkan bau yang tidak sedap, maka tegurlah secara baik-baik. Ketiga, mengingatkan untuk menjauhi kebiasaan buruk dan memberikan contoh yang baik, karena keteladanan dapat dijadikan modal memelihara lingkungan. Contohnya, mencoret-coret dinding atau tembok, maka tegurlah secara baik-baik. Ingatkan untuk segera membuang kebiasaan buruk dan berikan contoh. Yang keempat, mengingatkan perilaku yang keliru dengan membuat papan yang bertuliskan peringatan atau larangan. Contohnya, perilaku yang kurang baik membuang sampah sembarangan. Maka buatlah papan yang bertuliskan untuk mengingatkan perilaku yang keliru tersebut. Pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana dalam pasal tersebut menteri, gubernur, bupati, wali kota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan jabatan fungsional. Aspek yang diawasi yang pertama, ketaatan terhadap izin lingkungan. Yang kedua, ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya, izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Berbuatlah sesuatu untuk diri sendiri dan orang lain terhadap lingkungan. Sekecil apapun perbuatan untuk menjaga agar tetap tercipta lingkungan yang asri dan indah, tentunya akan dapat menguntungkan kita semua. Ustazah rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.